Adakah yang pernah berpikir bagaimana kita manusia bisa bergerak? Ya, kita akan pelajari dalam materi kali ini. Untuk mengetahuinya, kita harus tahu dulu tentang tubuh manusia. Pada materi ini, kita akan belajar mengenai rangka, sendi, dan otot. Kemudian, gangguan atau kelainan pada sistem gerak dan upaya untuk mencegah serta mengatasinya. Tidak langsung satu pertemuan, tapi nanti ada beberapa pertemuan. Mengapa penting kita mempelajarinya? Untuk membantu kamu memahami organ-organ yang berperan dalam sistem gerak, sehingga kamu bisa menjaganya dengan baik. Kemudian, nanti ada beberapa istilah penting seperti sistem rangka, osteoblas, osteosit, osifikasi, sendi, tulang, dan otot. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar rangka manusia. Nah, fungsi rangka manusia adalah sebagai alat gerak pasif, kemudian memberi bentuk tubuh. Coba bayangkan kalau kita tidak punya rangka, bagaimana bentuk tubuh kita. Terus juga rangka ini menyokong dan menopang tubuh. Kemudian sebagai tempat melekatnya otot. Sebagai pelindung organ-organ vital dan sebagai tempat menyimpan mineral. Nah, dalam rangka manusia itu tersusun atas tulang-tulang. Lalu bagaimanakah bentuk tulang? Bisa dilihat pada gambar berikut. Kalian pernah makan ayam goreng? Nah, paha ayam, kalau misal dagingnya habis, dilihat tulangnya bentuknya seperti itu ya. Nah, itu merupakan tulang pipa yang panjang. Yang panjang itu namanya tulang pipa atau tulang panjang. Nah, dalam struktur tulang pipa ini ada yang namanya epifisis. Epifisis itu berupa bonggol yang terdapat di ujung tulang dan berupa tulang spons yang dilapisi tulang kompak. Tulang spons itu tulang yang berlubang-lubang seperti spons ya. Terus di luarnya itu ada namanya tulang kompak. Kalau tulang kompak itu pelindung bagian luarnya tulang spons. Terus ada yang namanya diafisis. Diafisis itu merupakan bagian yang berada di tengah tulang. Dibentuk oleh tulang kompak dan dilapisi periosteum. Periosteum ini merupakan membran yang menempel kuat pada permukaan tulang. Pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Membran ini juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Kemudian, tulang rawan epifisial merupakan keping tulang rawan yang terdapat di antara epifisis dan diafisis. Tulang ini hanya terdapat pada tulang yang masih mengalami pertumbuhan. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut dengan penulangan atau yang dinamakan juga osifikasi. Jadi osifikasi itu proses pembentukan tulang atau proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Kemudian, bagaimanakah proses osifikasi berlangsung? Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat kamu baru lahir, jumlah seluruh tulang yang ada pada sistem rangka adalah 270 tulang. Seiring dengan bertambahnya usia, tulang akan mengalami fusi. Misalnya, tulang tengkorak dan tulang ekor.
Oleh karena itu, ketika kamu sudah dewasa, jumlah tulang penyusun sistem rangka ada 206 tulang. Jadi, tulang-tulang yang lain itu bergabung. Oke, dilihat lagi, itu ada gambar sudah saya tulisi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang gambar nomor 1, 2, 3 itu adalah tulang rawan yang ada pada bayi yang ada di dalam rahim. Kemudian yang nomor 4 itu ketika sudah lahir. Yang nomor 5 itu ketika masa kanak-kanak dan dewasa. Sudah mulai terbentuk tulang yang kuat. Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Bisa dilihat pada gambar nomor 1. Tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Selain itu, tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast. Dilihat nomor 1 dan nomor 2. Osteoblast ini adalah sel-sel pembentuk tulang. Nah, selanjutnya osteoblast akan membentuk osteosit. Osteosit adalah sel-sel tulang. Proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah, sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Bisa dilihat pada gambar nomor 3. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium, sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Macam-macam tulang penyusun rangka tubuh. Berdasarkan bentuk tulang, ada yang namanya tulang pipa atau tulang panjang, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Kemudian, berdasarkan jaringan penyusunnya, ada yang namanya tulang rawan atau kartilago, tulang keras, osteon. Kemudian, berdasarkan letaknya, ada tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Berikut ini bentuk tulang manusia. Yang tadi ada tulang panjang, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Bisa dilihat di gambar. Contoh tulang panjang itu adalah tulang lengan atas. Kemudian tulang pipih, contohnya tulang dada. Tulang pendek, contohnya tulang ruas jari kaki. Kemudian tulang tak beraturan, contohnya tulang punggung. Untuk tulang berdasarkan letaknya, ada tulang tengkorak, bagian badan, dan bagian anggota gerak. Ya, tulang anggota bagian badan dan bagian anggota gerak. Nah, berikut ini adalah gambar dari tulang tengkorak. Bisa dilihat ada tulang dahi, tulang bajib, tapis, tulang air mata, dan sebagainya. Ini untuk tulang rangka badan, di situ ada gambar tulang belakang, dan di sampingnya ada gambar tulang rusuk. Kemudian tulang rangka badan lainnya ada tulang bahu dan tulang punggung. Bisa dicermati bagian-bagiannya. Kemudian ada tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak yang atas, dari lengan atas sampai ke jari tangan. Kemudian anggota gerak bawah dari tulang paha sampai ke tulang jari kaki. Bisa dicermati ya bagian-bagiannya. Nah, tadi adalah tulang dalam sistem gerak. Kemudian, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa bertanya di grup IPA. Siswa yang lain boleh menjawab, atau saling tanya, saling jawab boleh. Ini untuk tugas hari ini, jawablah pertanyaan berikut ini. Bisa ditulis di buku catatan masing-masing atau buku tugas IPA kalau ada. Nanti bisa difoto atau yang di pondok bisa dikumpulkan waktu
berangkat ke sekolah, yaitu hari Senin ya.